Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini saya Nur Nafia. Kali ini saya akan membahas terkait publikasi penelitian saya yang berhubungan dengan citra medis kanker kulit. Ya, artikelnya saya publikasikan di sini, International Journal of Informatics and Communication Technology. Sebelum saya membahas, yang mau saya sampaikan pertama yaitu tidak semua harus kita bisa. Jadi kalau mau bisa, apa yang kita sukai, itu yang kita perdalam, kita asah dan agar kita menguasai. Kemudian, kalau mau bisa, itu tidak hanya bertanya saja, tapi mencoba untuk mempraktekkan secara langsung. Ya, jadi agar kita bisa memahami, maka harus didengarkan dan dibaca secara lengkap, kemudian dipraktekkan langsung. Ya, nah di sini saya menginformasikan bahwa saya tidak bisa semuanya dan saya menyampaikan apa yang sudah saya pernah kerjakan. Memang banyak sekali orang yang lebih pintar dari saya, lebih berpengalaman dari saya. Intinya saya mohon maaf jika ada beberapa video atau apa yang pernah saya sampaikan menyinggung dan kurang berkenan. Terus ini saya ngambil kutipan dari teman sesama dosen, beliau dosen di perguruan tinggi swasta di Pasuruan. Intinya tidak semua kita itu bisa mengetahui ya apa yang dikerjakan atau perilaku dari manusia, karena hanya Allah yang tahu apa yang dikerjakan oleh manusia tersebut. Nah, intinya kita berusaha apa yang kita bisa kita kerjakan lillahi ta'ala, ikhlas ya. Langsung di sini pesan lainnya adalah sebelum kita melakukan publikasi ya. Jadi kita kalau sudah nulis apa yang sudah kita pernah eksperimenkan, kita kerjakan, itu cari jurnal atau tempat untuk publikasi itu yang aman. Memang beberapa jurnal yang dipublikasikan sama IAS ya, ini ya, publishernya adalah IAS, itu ada beberapa yang harus dihindari ya sama kita peneliti. Jadi untuk ngecek nanti silakan ditulis saja di Google, dikasih keyword jurnal yang harus dihindari Pak Kemendikbud. Jadi ini adalah websitenya Pak Kemendikbud. Nah ini ya, nanti diklik aja di sini karya ilmiah ya, jurnal-jurnal yang predator ya harus dihindari, itu ada di sini ya. Jurnal yang direkomendasikan, jurnal yang harus dihindari, ini ada agak ke bawah. Kalau kita layarnya agak penuh nanti bisa kelihatan lengkap ya. Nah ini saya klik di sini jurnal yang harus dihindari, terus saya download, ini ada banyak. Nah saya download terus saya cari, misalnya kita mau publikasi di jurnal apa gitu, saya kasih keywordnya di sini, di define-nya, pencarian. Nanti kalau tidak ada udah aman, karena tidak semua yang terindeks Scopus itu aman ya, ada beberapa yang kayak gini nih harus dihindari. Itu pesan saya. Langsung saja, tadi jurnalnya itu ada di sini ini ya, International Journal of Informatics and Communication Technology. Judul publikasinya yaitu ini, Convolution Neural Network for Skincare Classification. Ini juga sudah saya masukkan di Google Scholar, beberapa publikasi yang saya masukkan yang baru-baru ini, yaitu ini. Yang ini Clustering of Motor Physical Lab, itu juga sudah pernah saya publikasikan. Ini di konferen internasional yaitu di Universitas Jember, ini juga, cuma ini belum saya buatkan video ya, bisa dicek di sini publikasinya atas nama ini. Saya penulis kedua, tapi intinya saya ikut andil penuh. Jadi kalau saya melakukan publikasi, insya Allah saya ikut andil penuh. Terus di sini
itu saya sebagai penulis pertama ya. Tapi di sini apa yang penulis pertama ditulis, saya sebenarnya yang sebagai penulis pertama. Oke, nggak apa-apa. Intinya kalau saya melakukan publikasi, insya Allah saya selalu ikut andil penuh sebagai mahasiswa, sebagai intinya sesama dosen atau ada yang bimbingan, misalkan mahasiswa bimbingan saya publikasikan, pasti saya yang andil penuh. Nah, langsung saya mau menjelaskan yang ini, convolution neural network for skincare klasifikasi. Di sini dataset saya ambil dari Kaggle, di mana datasetnya ada dua kelas, yaitu benign, ya, benign sama malignan. Nah, intinya saya mau mengambil model CNN yang optimal mana. Dari model CNN yang optimal itu terus saya deploy menggunakan framework Django, mendeploy webnya ya. Saya membuat webnya, di mana webnya itu tapi secara localhost, jadi offline ya. Dimana model yang saya gunakan itu model dari arsitektur. Saya membuat CNN sendiri. Ada dua arsitektur CNN, yaitu dengan arsitektur pertama jumlah parameter itu berarti bobotnya 6.400.000 sekian ini. Sama arsitektur yang kedua yaitu dengan jumlah parameternya 2 juta ini. Terus dan transfer learning yang saya pakai sebagai acuan perbandingan. Saya tampilkan transfer learning yang saya gunakan yaitu, sebentar, saya geser. Nah, ini ada VGG 16, jumlah parameternya lebih banyak ya, 20 juta bobotnya ini. Terus di sini akurasinya 82%. Terus inception ini saya nyoba berbeda-beda ukuran, inception yang 150 ataupun yang 224, tapi hasil akurasinya tetap lebih bagus yang 150. Ini dengan jumlah parameternya. Jadi tidak mesti ya kalau semakin besar jumlah parameter akurasinya bagus. Buktinya ini kalau inception V3 yang jumlah parameternya 122.000 itu akurasinya hanya 72, lebih tinggi yang atasnya. Loh, kok beda ya? Di sini karena ukuran gambarnya, kalau ukuran gambarnya lebih banyak ya nanti mempengaruhi ya. Jadi ukuran gambar itu yang dibaca setiap pixel. Kalau CNN itu setiap pixel, nanti dari situ akhirnya mengetahui berapakah jumlah bobotnya atau parameternya. Secara garis besar, model yang saya gunakan yaitu ini yang pertama, jumlah parameternya 6 juta, akurasinya tertinggi. Dari model ini akhirnya saya buatlah webnya yang di sini. Nah, ini tampilannya. Saya upload gambar, nanti muncul hasil klasifikasinya di sini. Ini saya upload gambar, nanti hasil muncul klasifikasinya di sini. Nah, ini saya gunakan Colab. Ya, saya nggak ngoding dari awal ya, ini ceritanya saya nggak menjelaskan ngoding dari awal, tapi saya menjelaskan step by stepnya. Langkah yang pertama, saya buatkan pennya, maaf. Langkah pertama, buat folder, trend, dan tes. Karena ini saya menggunakan Colab ya, saya menggunakan Colab. Colab itu seperti ini tampilannya. Nah, ini namanya Colab. Jadi caranya membuka Colab adalah tulis di Google Colab. Udah, nanti kemudian diklik link Colab. Biasanya tulisannya Colab riset. Jadi tulis keywordnya sini, misalkan saya contohkan di Google ya, Colab. Nah, terus di sini boleh Colab Colab riset atau yang atas boleh. Saya klik ini ya.
Terus nanti kalau muncul, nah kayak gini, muncul seperti ini, klik notebook baru ya. Kemudian klik notebook baru. Saya nggak ngeklik ya, karena saya nggak niat membuat baru. Oke, ini nanti kalau diklik ini akan muncul tampilan baru seperti ini, kayak gini. Kalau enggak ya udah, ini saya batalkan. Udah. Selanjutnya, nah ini buat folder tren dan tes di Google Drive. Ini saya buat folder tren dan ini ya, folder tren, terus folder tes. Nah, kemudian upload dataset gambar setiap folder ya. Setiap folder folder kelasnya. Misal ini saya ada 2 kelas ya, Benik sama Malignan. Ya udah buat folder kelas Benik, folder kelas Malignan. Di tren juga sama. Ada folder tren Benik sama folder tren Malignan. Jadi foldernya sesuai jumlah kelasnya. Ya, dibuat per folder. Selanjutnya kita ngakses ya. Kita di Colab harus mengakses Google Drive. Caranya bagaimana? Jadi setiap codingnya di Google di Colab ini ya, contoh Colab. Kita harus mengakses. Ini saya taruh bawah. Nah ini, kita harus mengakses Google Drive, ini caranya. Ingat kalau kita nulisnya di sini tadi awalnya konten G Drive ya, nanti secara continue atau secara konsisten ya, harus selalu konten G Drive. Artinya itu kita mengakses Google Drive ya. Kayak gini. Karena tadi folder saya namanya ada di Colab Notebook, jadi secara otomatis kalau kita sudah pernah membuat file Colab Notebook, maka di Google Drive ada folder Colab Notebook ini. Nah, tadi ada folder trend. Nah, ini. Jadi ini adalah direktori tempat file dataset gambar. Nah, ini juga sama. Gitu. Nah, ini juga sama. Ini juga gitu. Harus kita akses. Udah. Kemudian langsung saja kita membuat arsitektur. Baik itu arsitektur yang kita buat sendiri ataupun kita menggunakan transfer learning. Contoh kalau kita membuat membuat arsitektur sendiri. Nah, seperti ini. Gambarnya ukurannya tadi berapa kali berapa. Terus ini adalah kernelnya. Ya. Gambarnya kalau berwarna berarti nanti kernel ini 3 kali 3, terus berwarna dikalikan 3, terus dikalikan ini jumlah node-nya dan seterusnya. Jadi kalau mau ngitung parameter itu ada langkah perhitungannya ya, berdasarkan apa yang kita deklarasikan di sini. Ini cara membuat arsitekturnya. Terus setelah kita membuat arsitekturnya, kita setting fungsi errornya. Kalau di situ istilahnya adalah loss function, sama kita setting learning rate-nya. Kalau learning rate itu istilahnya di sini adalah, nah ini optimizer ya. Optimizer. Udah. Jadi optimizer itu bermacam-macam. Dan kalau kita mau menggunakan RMS Prop ya silahkan, mau menggunakan Adam silahkan. Ada lagi itu yang satunya itu apa? GDG. Nah, jadi saya pernahnya ya pakai yang Adam, Resmob ini, RMS Prop dan GDG. Seingat saya ada ya GDG. Saya agak lupa. Nah, sama halnya kalau kita menggunakan transfer learning juga gitu. Semuanya harus di setting. Misalkan, oh saya mau menggunakan transfer learning ini, inception. Di sini kita panggil inception-nya. Nah, ini tadi di atas ya. Oh, saya panggil inception-nya. Terus
Selanjutnya ya sama, di setting di sini loss function sama optimizernya. Kalau sudah kita setting, langsung kita lakukan training. Jadi melakukan training dan testing itu untuk ngecek ya, kalau ini ya, yang ini testing itu untuk ngecek atau mengevaluasi kinerja metodenya. Apa yang digunakan ya, tergantung. Kalau di sini tadi kita deklarasinya menggunakan akurasi ya, bisa menggunakan akurasi di sini. Nah, seperti itu. Nanti proses trainingnya ya, ikuti dia berapa epoch. Ini ya. Jadi kalau kita melakukan satu epochnya tergantung jumlah dataset yang dibaca, makanya ada istilah batch ya. Apa? Saya agak lupa apa sih. Sebentar saya. Nah, batch size-nya, makanya kalau kita melakukan training ataupun membaca gambar-gambar yang setiap di foldernya, gambar-gambar yang ada di folder, setiap folder atau setiap kelas itu dibaca berapa, itu tergantung batch size-nya. Nah, kalau epochnya kita bisa setting juga. Oh, saya mau menggunakan epochnya sebentar di bawah. Nah, ini saya mau menggunakan epochnya 10. Nah, nanti setiap epoch akan melakukan pembacaan gambarnya sebanyak 132. Ini tergantung batch size-nya ya. Itu cara kerja dari transfer learning ataupun CNN. Jadi CNN itu akan membaca setiap pixel gambar. Jadi kalau gambarnya harus disamakan, kalau JPG semua, gambarnya ukurannya berapa, kalau berwarna semua, seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya terima kasih. Saya sampaikan lagi, ingat kalau kita melakukan publikasi, maka harus sambil dicek di ini ya, pemberitahuan dari jurnal-jurnal yang harus dihindari atau jurnal-jurnal predator itu yang mana harus dihindari. Pokoknya kita harus berhati-hatilah. Atau ini ada, pokoknya ngeceknya di sini di Pak Kemendikbud. Nanti keywordnya cukup Pak Jafung Kemendikbud, nanti langsung dapat link. Nah, linknya kemudian kita cek di sini. Nah, ya. Terus yang kedua adalah beberapa publikasi saya itu sudah saya buatkan playlist. Jadi nanti bisa dicek kalau mau ngecek semuanya total yang terkait kecerdasan buatan, karena memang penelitian saya itu kesini ya, lebih banyak kecerdasan buatan, citra, data mining, maka bisa dicek di sini nanti yang seluruhnya ya, ini materi kecerdasan buatan dan pengolahan citra dan data mining ini lengkap, banyak sekali beberapa penelitian saya yang sudah saya publikasikan, terus saya buat video ya di channel Nur Nafi ya. Terima kasih sebelumnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.